Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Dahe Official. Di video pertama aku ini, aku mau sharing-sharing kepada teman-teman semua. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk selalu support aku, supaya aku lebih semangat dan lebih kreatif lagi menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Dengan cara, teman-teman boleh subscribe, like, komen, dan juga nyalain lonceng notifikasinya di YouTube aku ya. Oke, langsung aja. Sesuai judul yang aku berikan, aku akan sharing-sharing mengenai tips membangun percaya diri. Nah, di sini teman-teman pernah gak sih ngerasa gak percaya sama dirinya sendiri? Atau teman-teman pernah gak sih ngerasa gak pede sama dirinya sendiri? Nah, teman-teman perlu kan ketahui bahwa persoalan itu termasuk ke dalam mindset kita sendiri. Yang dimana banyak banget dialami oleh para kaum anak muda, termasuk saya sendiri, gitu loh. Nah, dimana kita tuh cenderung yang namanya minder, cenderung yang namanya pemalu, gak pede sama diri sendiri, ataupun yang intinya termasuk ke dalam kurangnya percaya diri kita. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan tips untuk membangun percaya diri itu. Karena pada dasarnya saya pun pernah mengalaminya, dan saya melakukan tips-tips tersebut, dan alhasil percaya diri saya meningkat. Oke, sebetulnya tips untuk membangun percaya diri itu banyak banget, tapi di sini saya memberikan 3 tips. Yang dimana 3 tips ini yang benar-benar saya lakukan. Tips yang pertama adalah autosugesti. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa persoalan percaya diri ini termasuk kepada persoalan mindset kita sendiri. Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu berawal dari mindset kita sendiri. Nah, ketika kita ingin membangun percaya diri kita harus bermindset bahwa kita pasti bisa. Dan bersugestilah yang positif, gitu. Nah, saya sering bersugesti seperti ini. Saya pasti bisa. Saya bahagia dan saya cinta diri saya. Nah, dengan sugesti positif tersebut, itu akan menjadikan sebuah kekuatan buat kita dan juga menjadi sebuah doa buat kita, karena kata-kata itu mengandung kekuatan dan juga mengandung doa. Jadi, bermindsetlah bahwa kita bisa dan bersugestilah positif. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan kita akan menghadapi yang namanya ujian. Dan ujian itu misalkan ujian matematika. Tapi kita sudah bersugesti bahwa gua gak bisa, ujian matematika itu sulit. Nah, dengan seperti itu artinya kita tidak percaya sama diri kita sendiri. Dan artinya kita tidak akan pernah mencoba untuk belajar ulangan tersebut, gitu loh. Tapi beda halnya dengan kita bersugesti bahwa saya pasti bisa. Saya pasti bisa ujian itu. Dan apa? Alhasil kita akan mencoba untuk belajar. Karena dengan kata-kata bersugesti saya pasti bisa, itu memberikan kekuatan buat kita dan memberikan satu langkah untuk percaya pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi, alangkah baiknya kita selalu bersugesti yang positif. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan supaya kita percaya sama diri sendiri. Intinya adalah, tips yang pertama ini adalah autosugesti. Bersugestilah yang positif. Ingat 3 kata, saya pasti bisa. Tips yang kedua adalah action. Nah, action di sini adalah ketika kita sudah bersugesti positif, alangkah baiknya kita juga action. Karena jika kita hanya bersugesti yang positif saja tanpa adanya action, itu sama aja nihil. Dan dalam action ini, saya selalu memperhatikan 3 hal. Hal yang pertama adalah dimulai dari yang terkecil. Nah, maksudnya adalah ketika kita ingin berupaya untuk membangun percaya diri kita, alangkah baiknya kita lakukan dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Semakin kita terbiasa melakukan hal yang lebih kecil dahulu, kita akan punya progres untuk kedepannya. Jadi yang lebih kecil, kita akan berprogres hingga akhirnya kita tahu, oh ini goal, gitu kan. Hal yang kedua yang selalu saya perhatikan dalam action adalah jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ini sering banget terjadi, bahwa kita sering banget membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu loh. Nah, padahal mindsetnya seperti ini, kita dilahirkan dari latar belakang yang berbeda.
kita punya value yang berbeda-beda, kita punya kelemahan, kelebihan, keunikan yang berbeda-beda. So, untuk apa kita membandingkan diri kita dengan orang lain padahal pada dasarnya kita sudah berbeda? Oke, contohnya seperti ini. Insecure. Nah, ini sering banget terjadi pada wanita. Wanita sering merasa insecure dan alhasil akan menimbulkan minder pada dirinya sendiri. Misalkan, ih dia glowing kok gua enggak, ih dia mancung ya kok gua enggak. Nah, itu yang menyebabkan insecure dan kurang percaya diri kita. Jadi, saya akan buka mindset kalian. Jadi gini loh, dalam kamus manapun tidak ada yang menerangkan bahwa perempuan cantik adalah perempuan yang glowing. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang hidungnya mancung. Itu gak ada di kamus manapun. Oke, dia cantik karena seperti itu, tapi kita juga punya cantiknya sendiri gitu loh. Lo cantik karena seperti itu, dan gue cantik karena seperti ini. Jangan dibandingkan, karena kita sudah berbeda gitu loh. Oleh karena itu, kita jangan sampai sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi sibuklah kita dengan diri kita sendiri. Sibuklah dengan progres kita. Bagaimana sih progres awal kita sampai dengan kita mencapai progres goal kita. Nah, itu lebih penting daripada kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan teman-teman harus ketahui bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu loh. Cintai diri kita dan fokus pada tujuan kita. Dan hal yang terakhir yang selalu saya perhatikan dalam action adalah apresiasi diri. Nah, ini sepele, tapi ini penting banget untuk mengembangkan percaya diri kita. Kadang kita selalu menunggu orang lain untuk mengapresiasi diri kita, tapi sebenarnya kita lupa gitu kan, sering lupa bahwa kita juga bisa loh apresiasi diri kita tanpa menunggu orang lain gitu loh. Sesimpel dengan menggunakan kata-kata, atau misalkan kita bisa melakukan apa yang kita suka gitu loh. Misalkan dengan kata-kata sesimpel, makasih ya saya udah mencoba untuk membangun percaya diri, makasih ya saya udah mencoba untuk melakukannya, makasih ya udah semangat, besok kita harus lebih semangat lagi. Sesimpel itu gitu loh untuk apresiasi diri kita. Dan yang saya bicarakan dari awal, yang awal adalah kata-kata mengandung sebuah kekuatan dan juga doa gitu loh. Jadi dengan kita mengapresiasi diri dengan kata-kata, itu menjadi kekuatan buat kita dan juga doa buat kita. Atau misalkan mungkin bisa melakukan dengan apa yang kita suka. Misalkan teman-teman suka yang namanya hiking gitu kan, boleh gitu kan, atau misalkan nge-camp segala macam, itu bisa loh untuk apresiasi diri kita sudah berproses kayak gitu. Tips yang ketiga adalah konsisten. Nah, konsisten di sini adalah kita melakukan tips pertama dan tips kedua secara berulang-ulang. Tadi tips pertama adalah kita harus bersugesti secara positif. Dan tips yang kedua adalah kita actionnya. Kita mulai dari hal yang terkecil, selanjutnya kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, dan juga kita apresiasi diri. Nah, kita lakukan tips tersebut secara berulang-ulang sehingga kita bisa menemukan pola untuk membangun percaya diri kita sendiri. Nah, ruang lingkup dalam percaya diri ini luas banget. Entah itu percaya diri pada ruang lingkup personal maupun percaya diri pada ruang lingkup profesional. Entah itu dalam diri kita pribadi maupun dalam profesi ataupun pekerjaan. Nah, teman-teman, masalah itu akan datang di mana saja, kapan saja, dan dalam lingkup apa aja. Tapi sebelum kita menghadapi masalah eksternal, hadapi dulu masalah internal kita. Salah satunya adalah percaya diri, gitu kan? Bagaimana caranya kita bisa membangun percaya diri? Nah, maka dari itu, teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita untuk membangun percaya diri kita untuk menjadi kekuatan diri kita sendiri. Untuk bagaimana caranya kita bisa progres kepada tujuan kita untuk sukses. Oke teman-teman, segitu aja sharing-sharing dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk terus support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.